Kau cinta aku? Katakan padaku. Aku sudah hamil, anak Rama. Mohon izinkan kami. Meski kalian sudah bertunangan, tapi cinta tak kenal siapa dulu. Yang tak dicintailah orang ketiga. Daripada kau memonopoli Rama. Sudah lama tak lihat wajah secantik ini. Lebih baik izinkan kami. Sudah lama tak lihat wajah secantik ini. Aku bicara padamu. Mau kemana? Kau dengar aku bicara? Kau suka Rama Pratama. Bilang saja padanya. Katakan padanya. Dia cuek padamu, apa urusanku? Menyedihkan sekali. Jadi orang ketiga pun tak becus. Kau. Tentu saja, setiap bagiannya sesuai seleraku. Kau baik-baik saja? Sepertinya kaki terkilir. Aku akan cari orang antar kau ke rumah sakit. Tak usah. Di sini ada obat. Di sini, Sudah. Bukankah itu putri sulung keluarga Santoso? Pria di sampingnya siapa? Siapa lagi? Pasti tunangan prianya, Rama Pratama. Lama tak jumpa. Dimas Saputra. aku akan cari orang antar kau ke rumah sakit. Soal Alia Wijaya mendorong Anda, perlu beritahu Tuan Pratama? Tak perlu. Tak usah. Dengar kakinya terkilir? Sekarang sudah membaik? Lupa perkenalkan, ini pacarku Dimas Saputra. Oh ya? Tadi di atas hampir jatuh. Tuan Saputra yang selamatkan aku belum sempat berterima kasih. Kok sudah pergi? Tuan Saputra yang selamatkan aku belum sempat berterima kasih. Kok sudah pergi? Oh, begitu ya? Itu sudah seharusnya Dimas lakukan? Kak terlalu sungkan. Maya Santoso, pertunjukan akan segera dimulai. Ambil milik orang, harus dikembalikan. Adikku sayang, Maya, sudah larut, kita harus pergi. Kami duluan ya. Tadi itu, kakakmu, Iya, dia cuma terlalu santai, iseng nanya. Abaikan saja. cuma penasaran sebelumnya kamu tak pernah cerita. Dimas, aku tak mau bahas dia, karena dia saudara seayah beda ibu, hidup bersamanya sangat sulit bagiku. Kalau hari ini tidak ketemu di sini, aku tak akan sengaja terima dia. Anggap saja untukku, karena dia saudara seayah beda ibu. Oke, tak tanya lagi. Nona kedua, sopir bilang mobil rusak. Perlu tunggu montir datang. Lihat, sudah larut. Bagaimana kalau antar Nona sulung pulang? Maaf ya, kami buru-buru. Tidak terlalu memungkinkan. Anda ini, Kak, ada apa adik? Sekelinya sekali, bukannya adik selalu baik hati? Lihat kakakku kakinya terluka, masa mau mengusirku dari mobil? baiklah. Kami antar kamu ke rumah sakit. Calon adik ipar kerja di mana? Dimas, Adik, jangan pelit-pelit. Aku tak akan bilang apa-apa ke pacarmu. Cuma penasaran saja. Lagi pula, kau pasti tak ingin membuatku marah dan membuatnya tahu hal-hal yang tak seharusnya, kan? Saya profesor universitas. Oh, ternyata guru. Pantasan Profesor Saputra suka menolong. Kita sudah sampai. Kalau begitu, selamat malam. Dimas Saputra.
Nona Sulung, Anda sudah tiba. Saya konfirmasi keamanan Anda. Diantar Dimas Saputra. Aman sekali. Anda pulang sendirian. Memangnya kenapa? Saya kira Anda dan Tuan Saputra akan menghabiskan malam yang indah. Tidak usah buru-buru. Nona Sulung, sudah ketemu. Dimas Saputra sekarang bekerja sebagai profesor di Universitas Kota Utara. Saya tahu. Kejutan. Wah, pergi pagi-pagi sekali. Sepertinya aku datang di waktu yang kurang tepat. Aku antar kamu. Tidak perlu. Aku bawa mobil sendiri. Marah? Masa sih? Aku memang jarang marah. Katakan, kali ini mau pentas di mana? Untuk menemani kamu berperan sebagai pasangan harmonis keluarga kaya? Kali ini aku ajak kamu ke tempat baru. Kamu bawa aku ke rumahmu buat apa? Aku kasih kamu hadiah. Buka pintunya, lihat. Rama, aku benar-benar tak mau kehilangan anakku. Aku mohon padamu. Coba kamu bilang, suka? Asal kamu setuju, aku akan langsung suruh dia gugurkan kandungannya. Kenapa kamu masih marah padaku? Coba kamu bilang, apa sih yang mau kamu suruh aku lakukan? Dia cuma aktor pendatang baru biasa. Kamu pikir aku akan karena seorang anak, terikat selamanya? Cukup, Rama Pratama. Dulu kalau bukan karena dikerjai Maya Santoso, aku sama sekali tak akan ada ikatan pertunangan denganmu. Apalagi main sandiwara bareng kamu. Kamu mau jijikin orang sendiri aja. Jangan libatkan aku. Akhirnya ketemu kamu, Dimas Saputra. Masuk. Laporan proyek kali ini. Kita bisa... Profesor Saputra. Profesor Saputra. Kamu kesini ngapain? Ini juga alma materku. Aku datang bernostalgia masa muda. Profesor Saputra. Sikapmu ini tidak seperti ke murid loh. Bernostalgia masa muda. Perlu ke ruanganku buat bernostalgia? Kemarin aku hampir jatuh dari tangga. Sangat ketakutan. Refleks langsung cari Profesor Saputra. Gitu lebih ada rasa aman. Kalau kaget harusnya ke rumah sakit, bukan ke sekolah. Tapi, penghiburan Profesor Saputra lebih manjur. Nona Santoso, tak ada waktu buatmu. Silakan pergi. Kalau ada yang tahu, kita terkunci di sini, apa pikiran mereka? Besok di kampus, bakal penuh gosip kita. Nona Santoso kan putri sulung dari Kota Utara, keluarga terpandang Santoso. Bertingkah seperti ini, tak tahu malu. Tuan Muda Saputra, sebenarnya saya punya pertanyaan buat Anda. Apa yang Anda suka dari adik saya? Wajah polosnya? Sifat lemah lembutnya? Atau kemampuan ranjangnya? Kenapa saya harus korbankan pernikahan untuk keluarga? Dia bisa kejar kebahagiaannya? Yang kau mau cuma alasan buat pacarmu ke luar negeri, lalu kau dicampakkan sampai nekat bunuh diri. Dan lagi, dia lebih paham darimu. Tak akan tewas hanya untuk seorang pria. Kalau dia tak beri saya obat, kalau engkau tak kunci saya di rumah, apa saya bakal bunuh diri? Apa yang kau lakukan? Dengar baik-baik, Arman Santoso. Kau dan kalian semua, meski saya mati, dari kubur saya akan ambil kembali milik saya? Kalau terus begini, saya panggil Satpam. Profesor Saputra, marah ya? Marah pun tetap tampan. Ini malu ya? Saya lebih paham dirimu. Saya perlakukanmu begini. Tak suka? Gimana?
Makan malam bareng? Pergi. Aku akan cari orang tempat sakit. Selama Nona tugas luar kota belasan hari ini, proyeknya sudah selesai sesuai permintaan Nona. Nona kedua bilang mau bawa pacar pulang. Apa kita harus makan di rumah keluarga Santoso dulu? Bukan tanggal 1 atau 15. Bukan juga ulang tahun siapa-siapa. Kenapa tiba-tiba suruh pulang makan? Nona kedua bilang mau bawa pacar pulang. Halo ayah, aku pulang makan malam ini. Urusan yang kuminta sudah? Orangnya sudah disiapkan. Ayo, sebelum pulang makan, kita jadi penyelamat dulu sambil jalan. Tolong aku. Ada apa? Sepertinya aku nabrak orang. Tolong aku, tolong aku. Tolong aku, tolong aku. Sepertinya aku nabrak orang. Jangan ikut campur. Dia hutang banyak pada kami. Kak, terima kasih. Namamu siapa? Kak, namaku Nisa Saputra. Nisa Saputra. Nama yang bagus. Jangan nangis, Kak, antar kamu pulang. Nona Santoso, silakan minum teh. Ini ayah Nisa. Sudah meninggal 4 tahun lalu. Ini kakaknya. Sudah larut. Aku pulang dulu. Kak, bisa minta nomor telepon kakak? Uang ini akan kucicil kembalikan. Tak usah. Aku pergi dulu. Nona sulung dapat keberuntungan apa? Coba tebak kenapa aku repot-repot keliling selamatin dia? Nisa Saputra. Dia adiknya Dimas Saputra. Video sudah dibeli putus? Orang yang tahu masalahnya sudah ditangani. Pergi tak akan bocorkan sepatah kata pun. Kirim video itu padaku. Ayo, pulang ke keluarga Santoso. Ibu, 2 hari ini aku dan kakak Dimas membahas pernikahan. Benar-benar. Nadira, kenapa pulang hari ini? Tak bilang-bilang juga? Baru turun dari pesawat, kebetulan lewat mampir. Dengar-dengar, Maya bawa pacar pulang. Di mana? Itu, di sana. Memang tampan. Tapi apa gunanya? Bu, Katanya cuma profesor universitas kecil. Keluarga biasa saja. Mana bisa dibandingkan dengan Rama? Ayah, aku pulang. Om, telepon dari kampus. Aku ambil dulu. Cepatlah. Sibuk saja. Urusan kerja lebih penting. Adik Profesor Saputra bernama Nisa Saputra. Kau selidiki aku? Adikmu yang menghubungiku. Dia bilang sedang dalam masalah. Minta aku bantu menyelesaikannya. Adikmu tak akan diancam lagi. Aku tunggu Profesor mengajakku makan. Sayangnya Profesor menghindariku seperti ular dan kalajengking. Jelaskan maksudmu. Masalah apa? Bagaimana adikku bisa dalam masalah? Rupanya Profesor masih bisa aktif juga. Nisa, ada apa hari ini? Kamu pernah ketemu Nadira Santoso? Baik. Hari ini terima kasih atas bantuan Nona Santoso. Minta tolong Nona Santoso, kirimkan rekening banknya. Uang Nisa, gue yang bayar. Iri juga ya sama Nisa. Punya kakak baik seperti Profesor Saputra. Tapi saya mau transfer lewat chat hijau. Minta tolong Profesor Saputra, tambahin chat hijau. Transfer uangnya ke saya. Minta tolong Nona Santoso, hapus semua video itu. Nggak boleh. Nisa memang salah pilih pasangan. Pacaran ketemu pria brengsek. Direkam video begituan. Susah-susah kabur. Malah ketemu pengusaha licik kayak gue. Saya sudah lapor ke polisi dulu. Bagus, memang harus dilapor. Siapa suruh mereka pemerasan? Tapi Profesor Saputra pakai cara ini lawan saya? Nggak bakal berhasil. Nona Santoso,
Anda sebenarnya mau apa? Saya mau apa? Profesor Saputra? Enggak tahu. Dimas. Kak. Kalian lagi ngapain di sana? Profesor Saputra, saya ini orangnya nggak sabaran. Saya nggak bisa jamin kapan ada video mesra muncul di internet. Dimas. Kalian lagi ngobrol apa? Lagi khusus berterima kasih ke Profesor Saputra untuk kejadian itu. Ada apa, adik? Kamu panik sekali. Takut kubicarakan keburukanmu? Nona Santoso. Kumohon, jauhilah pacarku. Tak apa, Huai Guang. Ayo, temani aku ambil barang. Aku tunggu di hotel. Kau tahu akibatnya kalau tidak datang. Nona Sulung, suite hotel sudah dipesan 5 hari berturut-turut. Profesor Saputra belum juga menghubungi Anda? Hari ini masih diteruskan? Menurutku, mungkin dia tak akan tergoda. Lagi pula, video Anda sudah dihapus semua. Takkan tersebar lagi. Kenapa tidak beritahu dia? Kalau sudah tak cinta lagi padaku, Takkan tersebar lagi. lebih baik daripada melupakan begitu saja. Ini telepon dari Tuan Saputra. Anda yang hubungi balik dia? Bilang saja dia masih berhutang makan padaku. Sebutkan nama restorannya. Minta dia datang tepat waktu jam 7.30 malam ini. Baik, Nona Sulung. Tapi Anda sudah menunggunya begitu lama. Kenapa tidak bicara sendiri dengannya? Pasti perkataan Anda lebih berbobot daripada aku. Kalau tidak begini, bagaimana bisa kutangkap dia? Profesor Saputra, Anda terlambat 15 menit. Tapi dalam pertarungan panjang ini, Anda kalah. Ada urusan di kampus. Jadi terlambat. Mau makan apa? Tidak usah. Bersulang. Aku bawa mobil. Profesor Saputra memang mau mengikatku dengan moral? Bersamaku. Sampai membuatmu gelisah begini? Nona Santoso. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tidur denganmu. Tak pernah memikirkan adikmu? Jangan-jangan Profesor Saputra mau mengikatku dengan moral? Sayang sekali, saya ini tidak punya moral. Sepertinya Profesor Saputra belum juga memutuskan. Kalau begitu, makan malam ini tak perlu dilanjutkan. Nona Santoso. Kapan kau mau... Kapan kau mau? Profesor Saputra ada kelas hari ini? Kalau begitu malam ini. Kamarnya di lantai 18 gedung ini. Ingat makan dulu. Aku tunggu di kamar. Datang. Bantu keringkan rambutku. Rupanya Nona Sulung Santoso. Cari orang untuk melayanimu. Antara kekasih, bukankah juga melakukan hal-hal seperti ini? Benci sekali padaku ya. Justru aku suka sikapmu yang dingin dan angkuh ini, seperti tak terjamah dunia. Orang sepertimu, kalau terjatuh ke kubangan lumpur, akan jadi seperti apa? Aku dengar Nona Santoso punya tunangan pria. Terus kenapa? Jangan-jangan kau mau bilang, mau kasih tahu soal kita berdua. Padanya, kau tahu, tidak boleh menikahinya? Itu yang kuharapkan. Sepertinya Profesor Saputra belum siap. Sepertinya Profesor Saputra belum siap. Setelah malam ini, bisa kasih videonya padaku? Dimas Saputra, kau benar-benar tak ingat apa-apa?
Profesor Saputra terlalu menganggap diri penting? Kuharap kau paham, inisiatif dalam permainan ini ada di tanganku, bukan di tanganmu. Kapan permainan berakhir? Aku yang tentukan. Tak ada ruang tawar-menawar. Mengerti? Kau pernah tidur dengan adikku? Maya tak sebejat dan semurah dirimu. Sebelum menikah, aku tak akan menyentuhnya. Gendong aku ke kamar. Profesor Saputra benar-benar tak tahu menghargai wanita. Lepas bajumu. Bajumu sendiri. Kalau tak kucek dulu, mana bisa tahu layak atau tidak? Kalau tak layak, lalu bagaimana? Profesor Saputra seharusnya tak mengecewakanku. Dimas Saputra. Aku sangat puas. Cintai aku? Dimas Saputra. Katakan padaku. Kenapa aku tak merasa jijik? Bahkan sangat menyukainya? Tidak, pasti tertular gila. Profesor Saputra bangun pagi sekali. Kemampuan ranjang Profesor Saputra hebat? Apa diam-diam latihan? Nadira Santoso, Kenapa? Malu? Tadi malam, bukannya senang? kapan video Nisa kau beri? Jangan-jangan kau pikir satu malam, lalu aku akan memberikannya? Dimas Saputra. Kau merasa begitu berharga? Nadira Santoso, kamu pikir cuma karena pegang video itu, kalau kamu butuh, gua harus selalu datang saat dipanggil, tanpa batas waktu, dan tanpa batas frekuensi? Kalau kalian sanggup terima konsekuensinya, boleh saja tidak datang. Pacar kamu nelpon. Mau gue bantu angkat? Sekalian kasih tahu dia. Semalam tidur sama siapa? Dimas, kenapa kamu tidak di kampus hari ini? Aku perlu bicara. Hari ini aku tidak ada kelas. Sedang istirahat. Oke. Kalau begitu aku tunggu di kafe seberang kampus. Cepat datang ya. Cuma karena Maya Santoso bilang, langsung kamu buru-buru ke sana. Kamu sangat perhatian padanya. Dia ribuan kali lebih baik darimu. Jangan sembarangan mendekatinya lagi. Aku sudah menyakitinya. Aku akan putus sendiri. Jadi mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi pakai cara-cara aneh untuk memaksa kami putus. Percuma. Aku tidak ingin kalian putus. Rasanya lebih seru kalau diam-diam. Sebaliknya, kalau kamu putus dengannya, mungkin aku akan kasih tahu dia kebenaran. Meski kamu begitu, lain kali aku tetap ingin ketemu kamu. Soal video itu, kita bicarakan lain kali. Bu, kenapa kamu... Maya Santoso yang minta aku keluar, katanya untuk pertemuan orang tua kedua pihak. Dimas, kita sudah bersama hampir setengah tahun. Ibuku bilang, ingin orang tua kedua pihak bertemu. Kita bahas soal pernikahan. menikah?
Ambil hadiah yang sudah siap. Tolong ambilkan hadiah dari mobil untuk Dimas. Ambil hadiah yang sudah siap. Baik. Silakan duduk. Maaf, Tante. Saya tidak tahu Tante datang hari ini, jadi Saya tahu. Maya kami sangat menyukaimu. Ayahnya juga tidak ikut campur soal perasaannya. Tapi kalian berdua terlalu lambat. Saya lihat Maya belakangan ini gelisah. Jadi saya ingin bertanya pada Tuan Saputra. Apakah Anda ingin menikah dengan Maya? Saya memanggil kalian berdua hari ini karena ingin jawaban yang jelas. Kalau kalian saling mencintai, saya bisa mewakili ayahnya untuk meresmi kalian. Kita gelar pernikahan lebih cepat. Dimas. Ini hadiah pertemuan pertama untuk Tante. Dimas. Ibu Dimas. Tentang yang saya katakan tadi, bagaimana pendapat kalian? Ibu, Dimas bahkan belum melamar saya. Kita tanya-tanya seperti ini. Jadi apa? Maya. Saya tidak... Kalau mau video adikmu, keluar. Saya di depan. Atau saya masuk, duduk bersama keluargamu. Bicarakan soal kita semalam. Tante. Ada rapat mendadak di kampus. Saya harus pergi sekarang. Nadira Santoso, kamu gila. Satu telepon dari Maya Santoso bisa membuatmu buru-buru datang. Saya tidak terima. Mau coba? Aku lakukan. Videonya. Lakukan satu hal terakhir. Cium aku. Itu bukan mobil kakak. Kenapa dia di sini? Sudah cukup? Tak mau? Kalau begitu turun saja sekarang. Kak. Belum mantap? Kalau begitu aku buka jendela. Bagus, penurut sekali. Ada apa, adik? Kau rebut pacarku belum cukup? Mau rebut mobilku juga? Aku cuma lihat mobilnya di sini. Kebetulan saja. Dan bukannya kau harusnya di kantor. Kenapa tiba-tiba ke Universitas Kota Utara? Aku cari pacar aku. Nadira, sudah cukup. Pacarku. Kak, bukannya kau sudah bertunangan dengan Kak Rama? Oh iya juga. Kakak memang tak pernah patuh aturan. Betul. Soalnya aku memang orang gila. Lebih baik kau hati-hati. Siapa tahu suatu hari aku balas dendam padamu. Adikku sayang. Jangan tegang. Aku takkan berbuat apa-apa. Nadira, kau gila. Ya, aku memang gila. Sejak kau beri aku obat dan rebut Dimas, aku sudah jadi gila. Kau takkan bisa rebut Dimas. Dia takkan percaya kata-katamu. Aku tak perlu dia percaya. Aku cuma perlu dia kembali. Masih belum pergi? Sudah puas main? Kembalikan video Nisa. Bagus, tak keluar. Di sini ada, kalau ku berikan ini padamu, kau masih akan datang saat dipanggil? Nadira, kau juga perempuan. Mengancamku dengan video tak senonoh seorang gadis. Tegas sekali kau melakukannya. Di sini ada semua bukti terkait adikmu. Dapat. Sangat membantu untuk gugatan hukum. Buru-buru apa? Aku tak bilang akan bantu atau jahati dia. Kenapa kau selalu berpikir buruk tentangku? Kenapa membantuku? Anggap saja aku masih punya hati nurani. Luka di tanganmu. Bagaimana bisa? Kau peduli padaku? Nadira, bisakah kau berhenti sebentar? Kita jangan bertemu lagi.
Dimas, berapa kali pun, aku akan buat kau kembali patuh padaku. Kau yang bocorkan laporan perusahaan diam-diam? Laporan yang bahkan Direktur Santoso belum lihat. Kenapa kau berikan pada Nyonya Kusuma? Dia bilang ibumu ingin lihat hasil kerja anaknya. Ibu? Kelihatannya kau suka mengambil keputusan untukku. Direktur Santoso. Aku salah. Aku tak berani lagi. Membocorkan rahasia perusahaan? Tak ada kesempatan kedua. Direktur Santoso. Aku susah masuk perusahaan ini. Kumohon. Cepat pergi. Batalkan rapat siang ini untukku. Dibatalkan. Ada acara lain hari ini? Aku mau istirahat. Pergi pacaran. Santai-santai. Oke. Baiklah anak-anak. Inilah semua materi yang kita pelajari hari ini. Kelas selesai. Siapa itu kakaknya? Cantik banget. Kayaknya dia lagi lihat Profesor Saputra. Jangan-jangan dia pacarnya Profesor Saputra? Profesor Saputra kan pria idamanku. Kalau dia pacarnya, aku makin gak ada harapan. Emang dari awal gak ada harapan. Kak Dimas, Nadira Santoso, bukankah sudah kukatakan, jangan kita bertemu lagi? Ini sekolah. Aku sedang bekerja. Kamu, oh? Kalau aku maksa datang, malam itu, kamu sangat bersemangat. Aku merindukannya. Profesor Saputra, melihatmu mengajar hari ini, seperti lebih seksi dari biasanya. Bagaimana kalau malam ini kita... transaksi kita sudah selesai. Selesai, paham? Tapi kenapa? Kenapa kamu yang lupa segalanya? Tapi aku yang harus ingat. Hah! Alur cerita yang klise. Dimas Saputra. Bahkan dengan cara ekstrim, aku akan merebutmu kembali. Orang sepertiku suka main yang menantang. Seperti cinta paksa. Mau atau tidak tak masalah. Maya sedang dalam perjalanan ke sini. Aku tak ingin dia melihat kita bertemu lagi. Takut sekali ya? Gue yang salah sama dia. Nggak apa-apa. Maya kan begitu pengertian. Kalau dia tahu, pacarnya melayani kakaknya dengan sangat baik, pasti nggak bakal marah. Bejat. Kemari cium aku. Kamu pasti tak mau pacarmu lihat video ini? Nadira Santoso, kamu berani? Dimas. Kalian kenapa bisa bersama? Aku ke kampus ketemu guru lama. Kebetulan ketemu Profesor Saputra. Oh, begitu. Profesor Saputra lagi kesal sama murid yang bandel. Aku lagi menenangkannya. Tapi, Profesor Saputra, jangan terlalu marah. Nanti badan sakit. Tak usah khawatir, Nona Santoso. Iya, Dimas. Kalau murid bandel, cukup dididik baik-baik. Ini nggak bisa dipaksa. Oh ya, kamu ketinggalan kartu kamar di kafe. Kubawakan. Tapi, bukannya kamu selalu tinggal di rumah? Kenapa tiba-tiba ke hotel? Itu pun suite presidensial. Iya. Profesor Saputra, kenapa tiba-tiba ke hotel? Itu pun di-booking diam-diam tanpa sepengetahuan Maya. Jangan-jangan, Dibuka untuk investor kampus. Waktu aku antar dia ke hotel, tak sengaja tertinggal di mobilku. Oh gitu. Maya, aku memang tak akrab dengan Profesor Saputra. Tapi pria sebaik itu pasti takkan main serong dengan wanita lain. Aku percaya pada Dimas. Maya, ayo kita pergi. Oh iya, Profesor Saputra. Aku kebetulan lewat hotel itu. Bagaimana kalau aku sekalian mengantarmu? Kamu juga bisa mengembalikan kartu kamarnya. Langsung pada invest? Or itu. Tidak usah.
Aku bisa pergi sendiri. Benarkah? Bisa menemukan jalannya sendiri? Kenapa? Kenapa dia terus-terusan mengancamku, memaksaku melakukan hal itu dengannya? Tapi aku masih merasa lemah saat melihatnya. Dasar wanita ini, apa dia kasih aku obat? Bagaimana Profesor Saputra? Benar, tak perlu repot, Nona Santoso. Profesor Saputra ini orangnya lurus, tak paham cara bergaul. Investor perlu dijaga dengan baik. Kehilangan kartu kamar itu hal kecil, tapi kalau sampai mempengaruhi investasi sekolah, masalahnya jadi besar. Maya, hari ini, aku mungkin tak bisa menemanimu. Aku harus mengembalikan kartu kamar ke hotel, tapi, maaf, aku tak punya pilihan lain. Baiklah. Dimas. Pergilah. Pekerjaan lebih penting. Kak, kalau begitu merepotkanmu. Tak apa. Waktu itu Profesor Saputra mengantarku pulang. Kali ini anggap saja balas budi. Ini demi aku ya. Kamu bohong ke Maya. Pernah bohong ke Maya? Kalau Maya tahu, masih mau denganmu? Nadira, kau ingkar janji, urusan adikku beres. Sekarang pakai video kita untuk ancam aku. Kok bisa wanita sepertimu? Lupa? Gue pengusaha licik. Tapi video kita, cuma gue yang lihat. Orang lain jangan harap. Sampai kapan kau ancam aku? Sampai puas. Dimas ketemu investor, dan kartu kamar dikembalikan? Sebentar lagi, Kak, kok kamu yang angkat? investor belum datang. Masih nunggu bentar. Dimas mana? Aku mau bicara sama Dimas. Dia lagi sibuk. Nadira, apa kau gila? Gua gila. Begitu lihat kamu, rasanya semua tak penting. Asal dapatmu, tak ada yang penting. Dimas Saputra, jangan kabur. Usahakan aku puas. Kalau tidak, aku kasih tahu Maya. Nadira, apa salah aku dan Maya padamu? Kenapa kau perlakukan kami begini? Dia begitu polos, begitu baik hati. Kenapa kau sakiti dia? Karena aku mencintaimu. Tapi dia adikmu. Lalu, kau yang duluan suka padaku? Kau tahu aturan siapa dulu didapat? Apa yang kau bicarakan? Kapan aku suka padamu? 2 tahun lalu, saat kau kecelakaan. Kau lupa? Bagaimana kau tahu aku kecelakaan? Kau selidiki aku? Orang gila. Orang gila. Dimas, apa cintaku terlalu dalam? Atau cintamu terlalu sedikit? Satu kecelakaan bisa buat kau lupakan aku. Kau bilang aku gila? Baik. Akan kuperlihatkan kegilaanku. Kubawa kau jadi gila bersamaku. Kenapa? Kenapa lihat dia menangis? Aku juga... Dimas. Kau ingin kubiarkan kau pergi? Kalau begitu putus dengan Maya. Akan kubebaskan kau.
tak mau putus juga tak apa. Saat aku ingin melihatmu, kau harus datang. Itu pun boleh. Wanita ini seperti racun. Bagaimana bisa buat orang terlena lagi dan lagi? Hari ini ulang tahunku, Dimas. Temani aku ya. Maya, kita putus. Jangan. Dimas, jangan putus. Tapi, bahkan jika harus putus, tolong temani aku lewati ulang tahun ini ya. Anggap saja ini permintaanku yang terakhir. Tujuanmu sudah tercapai. Boleh aku pergi? Bagaimana kalau aku tidak mengizinkanmu pergi? Hari ini ulang tahun Maya. Aku sudah bersalah padanya. Aku tidak ingin mengecewakannya lagi. Sampai segitunya kau peduli padanya? Ya, orang sepertimu sama sekali tidak mengerti bagaimana rasanya mencintai seseorang. Sinta? Kau bilang peduli padanya, tapi sekarang kau malah tidur denganku. Nadira Santoso, kebejatanmu benar-benar membuatku tercengang. Aku tidur denganmu, bukankah kau juga sama mudahnya? Masalahmu dengan tunanganmu, semua orang tahu. Masih juga datang mencariku untuk tiada tidur. Aku akan berusaha mengakhiri semua ini secepatnya. Setelah itu, jangan harap bisa mengancamku dengan hal ini lagi. Sekalipun tidak boleh. Lalu bagaimana dengan Maya Santoso? Tidak takut dia tahu? Kak, Maya adalah adikmu. Kenapa kau menyakitinya seperti ini? Tanpa hubungan darah, apa itu bisa disebut adik? Lagi pula, apa yang aku inginkan, dengan cara apapun, akan kudapatkan. Aku bukan mainanmu. Kau ingin mengendalikanku seumur hidup. Dimas Saputra, kau pasti milikku. Aku pasti bisa merebutmu. Aku sudah bilang, kau akan jadi milikku. Lakukan apa saja. Aku sudah sakiti Maya. Kalau dia mau putus denganku, aku juga tak pantas terus bersamanya. Halo Rina. Tolong siapkan hadiah ulang tahun untuk Maya Santoso. Selamat ulang tahun. Maya, sudah setengah jam nih. Pacarmu masih datang nggak? Dimas pasti tidak akan terlambat. Dimas, Maaf aku terlambat. nggak apa-apa. Nggak telat-telat amat kok. Hari ini ulang tahunku, sahabat terbaikku. Dan orang yang paling kucintai sudah datang semua. Aku senang sekali. Nona Santoso, ini kue ulang tahun. Dari Ibu Nadira Santoso untuk Anda. Tak kuduga kakak masih ingat kalau hari ini ulang tahunku. Ibu Nadira Santoso berpesan, ada kejutan di dalam kuenya. Harus Anda potong sendiri? Wah, Maya. Kami selalu mengira hubunganmu dengan kakak kurang akrab. Ternyata dia sangat memperhatikanmu. Sampai siapkan kejutan. Iya, dulu jarang lihat kalian berinteraksi. Di luar banyak yang bilang kalian tidak akur. Ternyata itu semua cuma rumor ya. Kejutan dari Direktur Grup Santoso. Pasti istimewa. Cepat potong, Maya. Aku bantu rekam ya. Semoga kejutan yang kusiapkan, pacarmu akan suka. Aku penasaran, setelah melihat foto intim bersama kita, apakah dia masih mau terus bersamamu? Maya, Dimas, mau apa? Maya. Aku ingin bicara berdua saja denganmu. Dimas, apa yang ingin kau katakan? Kenapa kau harus menghancurkan kue ulang tahun dari Kak Nadira? Untukku? Karena aku sangat membencinya.
Hadiah ulang tahun. Bukankah ini yang kulihat saat temanku lihat cincin tunangan? Yang itu? Waktu itu sibuk bantu teman pilih cincin. Hanya lihat sebentar. Tak kusangka, kau begitu perhatian. Maya, aku bersalah padamu. Aku tak bisa terus menyakitimu. Biar aku membantumu memakainya. Baik. Dimas. Terima kasih. Aku sangat suka kalung ini. Selama kau di sisiku, itu hadiah terbaik untukku. Bagaimana mungkin aku... Apakah kau masih marah karena kejadian lalu? Marah ya? Aku tahu. Ibuku di kafe, karena urusan pernikahan, bersikap buruk padamu. Tapi tenang, aku pasti bisa meyakinkan ibuku. Kau tahu, aku hanya ingin menikahimu. Maya. Mari kita putus. Putus. Kenapa? Apa ada yang kurang dariku? Apa aku salah? Aku tak pantas untukmu. Saat kau kecelakaan di luar negeri, aku yang menyelamatkanmu. Aku yang selalu menemanimu, merawatmu. Semua itu kau lupa? Kau benar-benar akan meninggalkanku? Aku tak lupa. Maya. Aku tak pernah lupa. Kalau kau pun pergi, hidupku tak ada artinya lagi. Rina, jemput aku ke perusahaan? Nona Sulung, kau di rumah? Iya, memangnya kenapa? Kau bilang mau istirahat 2 hari untuk pacaran. Kupikir kau akan tinggal di hotel dengan Profesor Saputra. Aku memang tinggal dengannya. Tapi dia kabur di tengah jalan. Kabur? Tapi mulai sekarang, dia tak akan berani kabur lagi. Sudah, cepat jemput aku. Bangun pagi sekali. Kau mau apa? Kau mau apa lagi? Minta maaf. Bagaimana? Mau beri kejutan lagi? Buat pacarmu. Menangis merengek, minta aku lepaskan dia dan anaknya. Aku tahu kau kaget. Kau benar. Urusanku bukan keputusanmu. Tapi aku janji, hubungan dengannya sudah putus. Dia tak akan ganggu kau lagi. Kaulah satu-satunya istri di hatiku. Kamu pukul aku, malah kamu yang nangis. Kamu tahu nggak? Pacarmu yang itu udah difoto wartawan gosip. Kamu sadar nggak semua orang sedang menertawakan aku? Aku tahu, berita gosip itu lagi ku selesaikan. Kita sudah bertunangan. Kamu selingkuh di luar, bukan urusanku. Tapi tolong perhatikan juga reputasi grup Santoso. Sebelum isu ini reda, kita jarang ketemu dulu. Tapi, Nanti isu ini berlalu, kita di akhir bulan, di malam lelang amal keluarga Santoso, tampil bersama lagi. Ini juga untuk reputasi. Keluarga Pratama dan Santoso, mengerti? baik, Aku mau ke kantor. Kamu pergi dulu, aku menyusul. Biar nggak ketahuan lagi. kamu nggak marah lagi? Nyebelin. Aku akan cari orang nanti kau ke rumah sakit. Kenapa matamu merah? Barusan nangis. Aku lihat tadi mobil Rama Pratama lewat. Jangan-jangan karena dia? Iya, nangis. Tapi cuma acting. Kalau nggak gini, dia sering datang. Aku jengkel lihatnya. Sudah kuduga. Nggak ada pria yang bisa mengalahkanmu. Oh ya, paket hotel yang kau pesan dulu. Jangan pesan lagi. Mulai sekarang Dimas Saputra akan langsung ke rumahku. Kamu benar-benar pacaran sama Profesor Saputra? Tidak. Ini cuma lebih praktis. Profesor Saputra terlihat bersih dan mulia. Tak disangka cepat sekali menyerah. Cara-cara Nona Sulung. Sungguh membuatku kagum. Aku tak hanya akan membuatnya jatuh ke tanganku dengan patuh. Aku juga akan membuatnya tak bisa berhenti padaku. Akhir-akhir ini Dimas Saputra, apakah rutin ke rumah sakit untuk terapi psikologis?
Profesor Saputra datang tepat waktu tiap bulan. Tak pernah terlewat. Bagus. Lanjutkan. Kalau diingat kejadian dulu, ingat untuk segera intervensi. Mengerti. Tak sia-sia aku menunggu begitu lama. Akhirnya aku menunggumu. Nadira Santoso, kau semakin membuatku jengkel. Tidak, aku harus menggunakan kebahagiaanku sendiri untuk menginjak-injakmu, baru aku bisa tenang. Kak, kebetulan sekali, Kak. Aku dan Dimas mau makan siang. Mau ikut? Tidak usah. Baiklah. Maya, aku masih ada rapat siang nanti. Mungkin tidak punya banyak waktu. Oh, baiklah. Siang hari sibuk masih temani aku. Apakah ganggu pekerjaanmu? Dimas, kamu baik sekali. Maaf, Kak. Hari ini Dimas sibuk kerja. Jadi lain kali saja kita janjian. Sayang sekali. Profesor Saputra, sampai jumpa lain kali. Lestari, kita pergi. Bukannya tidak ada acara? Kok tiba-tiba ada rapat? Lalu konseling psikologis siang ini? Masih mau pergi? Pergi. Aku cuma belum terbiasa berinteraksi dengan kakakmu. Kakakku itu, karakternya memang bermasalah. Dan kehidupan pribadinya sangat berantakan. Kalau kamu begitu tidak suka padanya? Orang seperti itu, lebih baik sedikit berinteraksi. Malam ini datang ke rumahku. Ayo pergi. Profesor Saputra, bagaimana perasaan Anda setelah terapi ini? Belakangan ini di kepalaku, sering muncul gambaran-gambaran aneh. Meski gambarnya kabur, tapi perasaanku seperti itu benar-benar terjadi. Di masa lalu yang sangat lama, dan apa? di pecahan ingatan itu selalu muncul seorang gadis. Begitu dia muncul, hatiku langsung sakit. Dan sekarang aku jadi teringat tentang Nadira Santoso. Dia Profesor Saputra, apakah gadis dalam ingatan Anda adalah Nona Maya Santoso? Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi Adalah Nona Maya Santoso? Kau mengalami kecelakaan di luar negeri. Nona Santoso datang dari sangat jauh untuk menemukanmu. Saat itu ingatanmu hilang. Dialah yang mengatur perawatanmu dan membawamu pulang hingga akhirnya kau mulai mengingat orang dan kejadian masa lalu, termasuk keluargamu. kalau bukan karena Maya, mungkin aku tak akan pernah bisa kembali. Nona Santoso adalah cinta pertamamu. Hubungan kalian sangat erat, sepertinya setelah pulang. Hidup di lingkungan yang familiar, ditambah kehadiran Nona Santoso di sampingmu, ingatanmu baru mulai pulih perlahan. Dimas, kau datang. Dimas. 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 Ada apa? Tak apa. Mungkin baru selesai terapi, pikiranku masih belum jernih. Dr. Hartono, bagaimana terapi hari ini? Pemulihan ingatan Profesor Saputra cukup baik. Banyak kenangan lama yang mulai kembali. Benarkah? Bagus sekali. Sepertinya, usaha selama ini tidak sia-sia. Maya, kau telah menderita selama ini. Asalkan kau tetap di sisiku, aku tidak merasa menderita. Baiklah, kamu tunggu di luar sebentar. Aku mau bicara dengan Dr. Hartono. Baik. Dia bilang ingat hal-hal lama, tapi tidak terlalu jelas. Masih seperti permintaanmu sebelumnya. Ingatannya dan pengalaman dengan wanita lain itu, semua sudah kuganti dengan dirimu. Bagus. Sudah lelah, Dr. Hartono. Tapi kenapa kau lakukan ini? Kalau Tuan Saputra benar-benar ingat sesuatu. Dr. Hartono, ku dengar istrimu
Baru saja ulang tahun. Aku siapkan hadiah untuknya. Ini tas model terbaru. Dia pasti suka. Kau hanya perlu lakukan tugasmu. Kalau ingin pertahankan pekerjaanmu, jangan tanya yang tak perlu. Terima kasih, Nona Santoso. Ini alamat rumah kami. Setelah jamuan bisnisku selesai, kuharap kau sudah menungguku di rumah. Huai Guang, dokter bilang kondisimu membaik. Lihat, hari ini kau kerja dan terapi. Lelah kan? Aku surat supir jemput. Kau pulang cepat dan istirahat. Baik. Profesor Saputra, Nona Sulung, malam ini minum di jamuan bisnis. Lambungnya kambuh. Sudah minum obat. Karena Anda datang, aku bisa pergi. Apa aku terlihat peduli dengan hidup matinya? Tapi Nona Sulung bilang, asal Anda datang, aku boleh pulang. Rina, kau boleh pergi. Dimas Saputra akan tinggal jaga aku. Jangan khawatir. Aku sudah minum obat. Aku tidak khawatir. Dimas Saputra. Kupikir kau takkan datang? Kau begitu penurut. Benar-benar membuatku pikir kau jatuh cinta padaku. Kau memang sakit sampai tak waras. Nadira Santoso, orang sepertimu demi tujuan bisa lakukan apa saja. Sungguh tak pantas mendapat cinta siapapun. Oh ya, aku memang tak segan-segan. Bahkan sampai tak segan-segan, ingin mati bersamamu. Kenapa tidak mau? Aku mencari orang tanpa sakit. Ini dokumen rapat untuk hari ini. Sesuai permintaanmu, sudah dibawa. Ahem. Bukan? Aku mencari orang tanpa sakit. Lambungmu sakit parah, tak bisa ke kantor. Dan Profesor Saputra. Aduh, kau kan biasanya stres kerja. Tapi jangan kebanyakan nafsu. Aku tidur dengannya semalam, nggak ngapa-ngapain. Aku jaga tubuhku sendiri. Oh ya. Gaun jamuan amal sudah dikirim pulang. Dan aku dengar Nona kedua bawa Profesor Saputra. Katanya mau pakai kesempatan ini. Bahas pertunangan. Baik, aku tahu. Ayah, Ibu. Aku dan Dimas datang untuk menyapa. Om, Tante, Dimas, kau harus jaga Maya kami dengan lebih baik. Waktu itu, kau bertengkar sama dia. Dia kira kau mau putus. Tiap hari merengek, minta aku bantu, bikin kami khawatir. Ayah. Itu Kak dan Rama datang. Nadira, jamuan malam ini berjalan baik. Beberapa bos besar memuji-mujimu di depanku. Mereka memujimu. Berkat bimbingan ayah, baru bisa mengadakan pesta dengan begitu sukses. Dimas, ayo kita duduk di sana. Aku dengar di lelang malam ini ada kalung dari perhiasan yang belum pernah dipamerkan, tak ternilai harganya. Entah siapa yang akan memenangkannya. Oh ya, menurutmu sikap ibuku padamu hari ini sudah lebih baik kan? Aku sengaja mengingatkannya berkali-kali. Aku bilang padanya, aku sudah yakin padamu. Dia akhirnya setuju. Malam ini, setelah jamuan untuk membahas
rencana pernikahan kita. Baik. Dimas, kamu kenapa? Kamu tidak senang ya? Aku tahu, kamu tidak suka acara seperti ini. Tapi, ayahku sangat mementingkan jamuan-jamuan ini. Di semua keluarga kami harus hadir. Di hatiku, kita sudah seperti keluarga. Selamat datang di lelang perhiasan hari ini. Selanjutnya, barang lelang terakhir juga merupakan kejutan yang paling dinantikan malam ini. Belum pernah diperlihatkan di acara manapun, kalung perhiasan pusaka kerajaan. Bintang gugur berselimut embun. Harga awal 180 miliar rupiah. Sekarang mulai Bid tanpa batas. Harta langka ini akan kuhadiahkan kepada tunanganku, Nona Nadira Santoso. Nadira Santoso, kau ternyata hanya menganggapku sebagai sesuatu yang tak boleh diketahui. Boneka yang bisa kau atur sesukamu. Begitukah? Wah, Kak. Rama benar-benar baik padamu. Kalung senilai 180 miliar rupiah ini langsung diberikan di depan semua orang. Banyak yang iri. Semua pasti sangat iri. Aku dan Rama tidak terlalu memperhatikan hal-hal materi seperti ini. Yang penting saling mendukung. Dan bersama sampai tua. Bisa menikahimu adalah keberuntungan besar bagiku. Kedepannya, kalau ada harta langka seperti ini lagi, semua akan kubelikan untukmu. Oh ya, ada beberapa tamu penting di sana. Kalau ada harta langka seperti ini lagi, Menyapa mereka? tentu. Maya, kami duluan. Baik. Dimas, ada apa denganmu hari ini? Kalau tidak enak badan, suruh supir antar kamu pulang. Tidak. Maya, Ya? kamu masih ingat? Dulu aku punya pemutar musik portabel. Kita sering dengarkan musik bersama. Pemutar musik portabel? Aku tidak ingat. Pemutar musik portabel? Aku tidak punya ingatan soal itu. Apa pekerjaanmu belakangan ini? Terlalu melelahkan? Mungkin. Aku ke toilet dulu. Baik. Kalung 2 miliar sudah kuberikan padamu. Masih kurang tulus? Kita sudah bertunangan lama. Kapan kamu mau menikah denganku? Aku baru saja mengambil alih. Grup Santoso belum lama. Belum mantap kedudukanku. Tak ingin buru-buru menikah. Kau juga tahu aliansi pernikahan keluarga kita. Membantu grup Santoso. Sekarang kenapa tidak bisa? Itulah sebabnya, alasan aku tak buru-buru menikah. Aku susah payah mencapai prestasi ini. Begitu menikah denganmu, semua prestasi itu akan dikaitkan dengan aliansi ini. Kau paham? Pandangan orang luar begitu penting bagimu? Niatku tulus padamu. Masih kurang? Tulus? Niat tulusmu itu berharga? Nadira Santoso, aku memang menyukaimu. Tapi aku tak akan terus memanjakanmu, buatku marah. Pertunangan batal, keluarga kita saling terkait. Kau wanita pintar, seharusnya tak melakukan bisnis rugi. Ya. Semua yang kau katakan, aku paham. Rama Pratama, ancamanmu percuma. Pecundang sepertimu, coba memujaku dengan uang. Kau ingin andalkan aliansi untuk pertahankan bisnis keluarga. Apa bedamu dengan yang dijual di luar? Nona Santoso, tunangan priamu, juga bukan pria baik.
Lebih baik kau hati-hati. Wajah Profesor Saputra. Di malam hari, selalu terlihat istimewa. Kenapa? Lagi-lagi mau selingkuhi tunanganmu, suruh aku tidur denganmu. Kemampuanmu, bermuka dua ini, sungguh mengagumkan. Bukankah kau juga begitu pada Maya? Pada dasarnya, kita sama saja busuknya. Atau jangan-jangan, Profesor Saputra melihatku, cium pria lain, jadi cemburu? Nona Santoso, kamu bercanda. Dia tunanganmu. Aku calon adik iparmu. Cemburu apa lagi? Lalu kenapa tidak temani pacarmu? Cari aku sendirian? Rindu ya? Nadira. 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 Lihat Nadira? Tidak. Nadira! Sialan, berani makinya gue? Hari ini pasti kutanyakan sampai jelas. Nadira hilang. Cari dia. Nadira! Kau harus nikah denganku. Tak ada pilihan lain. Ada apa? Dimas tinggalkan kamu sendirian di sini? Pasti Dimas bermasalah? Ibu, aku tulus cinta Dimas. Bisakah ibu jangan cemberut padanya? Dengar ya, fokus hanya pada pria, tak ada gunanya bagimu. Ayahmu bahkan sudah bersiap menyerahkan grup Santoso kepada Nadira. Kenapa kamu cuma tahu berputar-putar di sekitar Dimas Saputra? Kenapa saya bisa melahirkan anak perempuan yang tak punya ambisi seperti kamu? Ibu, aku memang bukan anak kandung perempuan ayah. Ayah kandungku sendiri saja peduli padaku. Selama bertahun-tahun ini ayah tak pernah menganggapku orang luar. Apapun yang kuminta, dia berikan. Aku sudah sangat puas. Sia-sia aku bersusah payah masuk ke keluarga Santoso. Sudah larut malam gini, semua orang sudah pulang. Masih menunggu Dimas Saputra apa lagi? Cepat pulang. Cepat pulang. Aku tidak mau. Pulang. Jangan mempermalukan diri di sini. Ibu? Dimas Saputra. Aku bisakah jangan di sini? Aku bilang tidak. Dengar jelas tidak? Hari ini Profesor Saputra begitu aktif. Aku hanya malas bermain denganmu. Kalau benar-benar bermain, belum tentu kamu menang dariku. Nadira, mungkin kau benar. Kita sama saja busuknya. Berhenti. Pergi pagi-pagi begini? Mau cari Dimas Saputra ya? Betul. Dia pacarku. Kenapa tak boleh cari dia? Didengar aku tak setuju dengan rencana pernikahan kalian. Tak sepadan dengan kalangan atasmu. Langsung mau putus denganmu. Kamu tak paham? Kamu bersama dia? Apa untungnya buatmu? Nadira Santoso akan menikah dengan keluarga Pratama. Tapi kamu mau menikahi seorang profesor biasa saja. Seumur hidup akan lebih rendah darinya. Kamu rela begitu? Pernikahan tanpa cinta. Apa enaknya? Lagi pula, Dimas berutang budi padaku. Dia pasti akan putus denganku. Aku diam-diam mencintai Dimas Saputra selama 4 tahun. Aku diam-diam mencintai Dimas Saputra selama 4 tahun. Aku ingin Nadira Santoso juga merasakan. Hanya bisa memandangi
Orang yang dicintai di depan mata, tapi tak bisa memilikinya. Pacarku sangat baik padaku. Karena pacarku juga sangat baik. Benarkah itu Maya? Dimas, aku ingin bertemu. Dimas, kamu tiba-tiba pergi kemarin? Apa marah padaku? Maya. Aku akhir-akhir ini ingat sedikit. Kita sudah lama saling kenal, bukan? Kenapa bicara soal ini? Dulu kamu bilang padaku, kamulah cinta pertamaku. Jadi dalam ingatanku, bayangan gadis itu benar-benar kamu. Ya, Ya, sepertinya aku tak bisa mengendalikan diri. Terjerumus semakin dalam. Tapi ini tak adil buat Maya. Maya, kita kisah sementara saja. Untuk sementara, kenapa sih? Bukannya kita udah sepakat? Asal gue bisa yakinkan ibu gue, kita bakal... gue udah bikin kesalahan yang tak termaafkan. Gue udah gak layak lagi sama lo. Gue bakal pergi sendiri. Lupakan aja gue. Apa di hati lo? Udah ada orang lain. Dia... Pasti dia datang balas dendam. Dia beneran datang balas dendam. Aku akan cari orang yang terpapar sakit. Kali ini Ketua Dewan akan serahkan kasus akuisisi Harmoni Prima ke tangan Anda. Konon proyek ini bisa selesai lancar. Ketua Dewan akan serahkan hak waris keluarga Santoso pada Anda. Ada gerakan apa dari Lestari Kusuma? Biasa saja. Sering cari-cari alasan. Datang ke kantor intai keadaan. Orang-orang yang dia selundupkan di berbagai posisi perusahaan. Sesuai permintaan Anda, kami juga tidak berikan pekerjaan inti pada mereka. Bocorkan kabar soal kasus akuisisi rahasia dan hak waris Ketua Dewan. Sebarkan kabarnya. Sudah waktunya, habisi sampai ke akarnya. Siap. Nanti setelah kasus akuisisi Harmoni Prima selesai, dan gue dapat hak waris keluarga Santoso, gue bakal punya kuasa untuk tolak Rama. Baru gue bisa sama orang yang gue cinta beneran. Kok dia datang? Dengar Profesor Saputra benar-benar putus dengan Nona Maya. Dia cari Ketua Dewan, ribut lagi. Minta mereka langsung menikah. Pergilah. Aku mau jemput Profesor Saputra pulang. Baik. Kamu mau apa? Profesor Saputra ambil HP-ku. Dapat yang kamu cari? Karena sudah tahu, aku hapus semua video di HP-mu. Begini, nanti kamu tak punya apapun untuk ancam aku. Andai tahu HP-ku sepenting ini, hingga Profesor rela menggoda untuk mendapatkannya, seharusnya aku jaga lebih baik. Diambil gratis olehmu. Agak sayang juga. Jangan ganggu aku lagi. Takkan ganggu? Di sini ada kamu sekarang sendiri. Apakah aku boleh terus terang mengejarmu? Soalnya aku rasa
Kamu suka padaku. Profesor Saputra, kamu... Kamu cari aku ada apa? Kepala bagian suruh aku beritahu, makan malam nanti. Sepertinya kamu sibuk. Nona ini siapa? Teman, Teman? Ya, tapi mungkin lebih dekat dari teman biasa. Benar kan, Profesor Saputra? Profesor Saputra, bukannya kamu sudah punya pacar? Masih begini, kurang baik. Kamu tak tahu, dia sudah putus dengan pacarnya. Profesor Saputra baru saja putus cinta, butuh dihibur, dan aku, sebagai pengagumnya, tentu saja harus manfaatkan kesempatan ini. Begitu ya? tolong sampaikan ke kepala bagian, acara makan malam nanti aku tak ikut. Nadira, bisakah kau lain kali? Jangan datang lagi ke kampus cari aku. Aku tak tertarik padamu. Aku juga tak ingin punya hubungan apapun denganmu. Aku dan Maya sudah putus. Kumohon kau juga, jangan ganggu dia lagi. Dan lagi, kau ini sudah punya tunangan pria. Kumohon kau juga, kekasih rahasiamu. Apa lagi yang kau omongkan? Ingin cium? Kamu, apa kau tak paham bahasa manusia? Sejak pertama ketemu kamu, aku ingin pacaran denganmu. Jadi pakai cara paksaan seperti ini? Kau juga tahu aku orang gila. Jadi carikan orang gila bareng aku. Malam itu, bukankah juga gila? Kau yang mulai, Nadira. Aku tahu, meski kita sudah seperti itu. Urutannya agak salah. Tapi, proses yang harusnya ada. Tetap harus dijalankan, kan? Lagi pula kau sudah pulang kerja. Ayo kita makan. Kau pikir aku terlihat seperti bisa makan bersamamu? Begitu? Terlihat. Dan makin sering makan bersamamu, lambungku makin membaik. Profesor Saputra, kau adalah obat mujarabku. Nona Santoso, kau suka makan, maka ajak ayahmu makan. Aku tak punya waktu untuk kau sia-siakan. Kau tahu tidak? Sudah 4 tahun sejak terakhir kali aku pacaran. Aku cuma ingin pacaran dengan serius untuk menebus penyesalan. Setuju ya? Kau suka pacaran, banyak pria nunggu pacaran denganmu. Tak harus aku, kan? Tapi aku suka padamu. Tapi aku benci padamu. Pergilah. Jangan datang lagi ke kampus mencariku. Sulit sekali didekati. Profesor Saputra, kalau kau tak mau makan bersamaku, aku akan ajak beberapa koki masak di kantormu saja. Rasanya di kantor yang ada di dalam kelas lebih romantis. Mau makan di mana? Sapiku, bukankah pacaran harusnya paling intim? Maaf ya, Aku sudah selesai. Silakan kau lanjut. kalau tak mau, besok aku jemput engkau di kampusmu. Telinga yang mana? Ini berarti, kau setuju jadi pacarku? Telinga yang mana? Dengar aku setuju? Apapun yang kukatakan, kau setuju. Bukankah ini tanda kau suka padaku? Apa lagi yang kau mau? Baru kau bisa berhenti menggangguku. Tidak bisa. Kau dan tunanganmu. Sebentar lagi menikah. Terus begini denganku. Bagaimana bisa? Rupanya Profesor Saputra menginginkan status resmi. Kau gila ya? Kapan aku bilang, aku mau status? Tenang saja. Di mataku, dia tak ada apa-apanya dibanding sehelai rambutmu. Aku hanya suka padamu. Dimas. Bahkan penjelasan tak mau kau berikan? Nona Santoso, kenapa kau di sini? Aku menunggu Dimas pulang kerja. Menunggu Profesor Saputra? Tapi Profesor Saputra sudah pulang lama. Sepertinya pergi dengan seorang pengagum. Nona Santoso, benarkah kau dan Profesor Saputra sudah putus?
Aku tak suka. Kami tak akan bersama. Kenapa? Orang sepertimu tak pernah peduli perasaan orang. Segala cara demi tujuan. Kau tak pantas dapat ketulusan hati apapun. Apalagi, kau adalah kakak Maya. Dimas Saputra. Kau sangat membenciku, tapi dalam hatimu pasti tahu. Kita adalah tipe orang yang sama. Meski aku padamu memakai beberapa cara. Aku hanya padamu, satu orang saja seperti ini. Apakah kau tak pernah sedikit pun tertarik padaku? Tidak. Kau pasti ingin tahu, kenapa harus kau? Sejujurnya, aku cuma pernah pacaran sekali. Hubungan itu berakhir tanpa alasan. Tapi untungnya kau datang, membuatku merasakan cinta pertama. Tapi aku bukan dia. Mau ku ceritakan cinta pertamaku? Dimas Saputra. Dari awal sampai akhir, hanya kau yang kucintai. Kenapa kau lupa aku? Dimas, bisa kita ketemu lagi? Aku mau bicara. Kau sungguh tinggalkan aku? Bisa kita bicara? Nona Santoso, yang Anda minta sudah kami dapat. Seperti di film ya. Nama aku Nadira Santoso. Kau juga suka Albert kami? Kita bisa ngobrol bareng? Bagaimana cerita kita ini? Seperti di film ya. Jadi karena dia, kau putus denganku? Jadi karena dia, kau putus denganku? Kalian sudah jadi pasangan? Maya, kami... Kau sudah punya segalanya? Kenapa masih ambil Dimas? Mengambil? Siapa yang ambil? Berani kau bilang? Apa kau lupa? Atau kau mau kusebutkan fakta dulu? Maya, aku yang salah. Sejak kapan kalian mulai? Karena dia, kau putus denganku? Aku dan dia. Cuma transaksi. Maya, setelah aku selesaikan semuanya, aku akan pergi dari sini. Tidak, Dimas. Asal perasaanmu padanya tidak tulus. Aku bisa anggap semua ini tidak pernah terjadi. Aku sudah susah payah menemukanmu. Jangan tinggalkan aku ya. Mari kita menikah, Dimas. Kalau aku menikahimu sekarang, masalah-masalah ini tak ada yang terselesaikan. Lalu pernikahan kita berarti apa? Apa kau mencintaiku? Cinta apa? Dia sudah tidur denganku berkali-kali. Benarkah, Dimas? Maya, tunggu ingatanku pulih. Kita akan menikah. Aku antar kamu pulang. Dimas Saputra. Kalau engkau ragu-ragu, karena Nadira Santoso, maka sekarang aku yang putuskan untukmu. Maya, Maya. Maya. Tidak layak kau lakukan ini. Kalau kehilanganmu, apa bedanya aku dengan mati? Kalau engkau benar-benar jatuh cinta pada Nadira Santoso, aku bisa mengalah, merelakan kalian berdua. Masih ingatkah saat kau kecelakaan di luar negeri dulu? Dan aku menemanimu pulih?
Masa itu adalah saat paling bahagia dalam hidupku. Waktu itu, dunia kita hanya berdua. Dimas, kita kembali seperti dulu? Tidak bisakah? Aku ambilkan buah untukmu. Baik. Minum obatmu. Masih ada yang perlu dibahas? Kontrak akuisisi Harmoni Prima sedang saya tinjau. Anda bilang sebelumnya tak bisa menghubungi Profesor Saputra. Suruh saya awasi. Ada kabarnya. Profesor Saputra akhir-akhir ini terus di rumah sakit, menemani Nona kedua. Rumah sakit. Nona kedua mencoba bunuh diri, kehilangan banyak darah, masuk rumah sakit. Hubungan Nona dengan Profesor Saputra terbongkar. Nona kedua mencoba bunuh diri. Tidak perlu. Dimas Saputra harus buat pilihan sendiri. Kalau dia pilih Nona kedua, Direktur Santoso, dana proyek akuisisi Harmoni Prima. Ada masalah. Sekarang terungkap, Anda yang gunakan dana perusahaan. Departemen Keuangan sedang menyelidiki. apa? Nadira Santoso. Lubang dana 1.125 miliar rupiah yang tiba-tiba muncul ini, bagaimana ceritanya? Masa kamu tidak tahu kasus akuisisi Harmoni Prima pentingnya bagi grup Santoso? Ayah, saya... Lau Song, jangan terlalu keras pada Nadira. Dia masih anak-anak. Wajar berbuat salah. Waktu kuliah dulu, dia pernah diganggu sutradara. Ditambah malam tak senonoh dengan Rama, wajar sedikit kesal. Apalagi, masalah itu kan kamu yang... Nadira, cepat minta maaf pada ayahmu. Apakah masalah ini bisa selesai hanya dengan dia minta maaf? Kalau kasus akuisisi Harmoni Prima gagal, semua proyek grup Santoso akan terhenti. Sekarang aku tak minta dia minta maaf, tapi minta solusi. Ayah, bagian keuangan masih menyelidiki. Tunggu hasil penyelidikan dana, baru aku bisa bertindak. Bukan begitu? Benar, Pak Santoso. Jangan terlalu menekan anak. Beri Nadira waktu. Aku yakin Nadira bisa selesaikan dengan baik. Tapi Nadira, ada hal yang harus kubicarakan. Kamu sudah bertunangan dengan Rama? Kenapa masih berhubungan tak jelas? Dengan pacar Maya? Apa? Ini bagaimana lagi? Hubungan Maya dan Dimas selalu baik. Walau aku agak menentang, tapi karena Maya terus memohon, aku akhirnya mengalah. Tapi belakangan Dimas selalu minta putus dengan Maya. Sampai-sampai Maya masuk rumah sakit. Setelah ditanya, ternyata Dimas selingkuh dengan Nadira. Nadira Santoso, kamu benar-benar tidak tahu diri. Kalau hal ini sampai ke telinga keluarga Pratama, mereka akan batalkan pertunangan. Nadira selalu anak yang paham. Pak Santoso, bicaralah perlahan. Dia akan mengerti. Ayah, aku malah punya pertanyaan yang tak kupahami. Seorang wanita yang naik status jadi orang ketiga, berani duduk di sini, dan bicara padaku seperti orang tua, selain jadi Nyonya Santoso yang tak sah. Kuingat di grup Santoso, sepertinya tak ada posisinya. Kamu... Sudahlah, sudah. Akhir-akhir ini urusan grup Santoso juga banyak. Jangan ikut campur. Kamu beberapa hari ini, hentikan semua pekerjaanmu. Tunggu sampai penyelidikan selesai. Terpaksa aku tunggu di rumahmu. Nona Sulung Santoso. Nona Sulung Santoso, blokir nomorku. Hindari aku. Terpaksa aku tunggu di rumahmu. Kalau memang sangat luang, pulanglah dan pel lantai rumahmu sendiri. Jangan berkeliaran di sini mengganggu. Minggir. Nadira Santoso, dengar kamu buat masalah di grup Santoso. Bukan urusanmu. Kamu tunanganku. Masa bukan urusanku? Aku cari tahu sedikit. Kekurangan dana proyekmu itu 1.125 miliar rupiah. Asal kamu minta baik-baik padaku, aku akan bantu carikan solusi. Pecundang, urusan beberapa wanita simpanan saja tak bisa atasi. Masih mau bantu aku selesaikan masalah putusnya aliran dana grup Santoso? Jangan-jangan kamu sengaja datang untuk ceritakan lelucon? Kamu... Nadira Santoso, sekeras apapun mulutmu, hanya ada satu jalan.
Hanya dengan menikahiku, keluarga Pratama dan Santoso, baru ada jalan keluar. Cari hiburan saja? Tiba-tiba nganggur dan jomblo. Cari hiburan saja? Kak Nadira, Kak, ini Kak Nadira kan? Gue nggak salah lihat. Kenapa kamu di tempat begitu? Nadira Santoso bukan orang baik. Jangan dekat-dekat, dia sama sekali, mengerti? Aku... Kak, Halo? Nisa. bahaya. Mereka mau celakakan Kak Nadira. Cewek kecil dari mana ini? Cantik juga ya. Kamu tumpahkan minuman gue. Harus ganti rugi dong. Buat gue... Lepasin. Gak ada yang berani ganggu kamu. Nisa! Ini adik gua. Apaan sih? Mau apa? Kak, Sebentar juga tahu. Gak apa-apa. Ada kakak di sini. Gak ada yang berani ganggu kamu. Gak ada yang berani ganggu kamu. Hei kalian, kakaknya ini buat gue. Yang lain, silakan kalian... Lepasin. Siapa lo? Abang, Siapa kau? Berani ikut campur urusan gue? Polisi ada di luar. Kalau penasaran siapa aku, bisa tanya mereka. Nisa, kita pergi. Kamu masih muda. Kok bisa ke tempat begitu? Jangan-jangan pacaran lagi sama orang tak senonoh? enggak kok, Kak. Aku kerja paruh waktu di minimarket. Kirim barang ke sana, makanya ke situ. Kebetulan ketemu Kak Nadira. Kerja paruh waktu? Apa aku tidak memberimu uang saku? Kamu butuh uang, bilang saja sama kakak. Kamu masih seorang pelajar. Jangan buang waktumu untuk hal-hal seperti itu. Aku hanya tidak mau membebanimu lagi. Aku sudah dewasa. Biaya hidupku bisa ku cari sendiri. Sudahlah. Baik sekali. Jangan bahas dia lagi. Kak Nadira, kamu sudah bangun? Kali ini aku maafkan. Jangan pergi ke tempat seperti itu lagi. Oke. Kak Nadira, begitu kamu keluar, kakakku tidak berani marahiku lagi. Dia begitu takut padamu. Apa nanti juga takut sama istri? Jangan ngomong sembarangan. Sudahlah, anak-anak. Makanan larut malam sudah siap. Mari kita makan bersama. Wangi sekali. Tante, aku datang sangat larut. Apakah mengganggumu? Sudahlah, anak-anak. Kamu datang. Aku justru sangat senang. Nisa, cepat ambil mie-nya. Baik. Dia tidak boleh makan mie. Kenapa? Kamu punya penyakit lambung, baru saja minum banyak alkohol. Makan ini lagi tidak bisa dicerna. Nona Santoso, Dimas sudah memasak bubur untukmu sejak pulang. Kamu tidak akan kelaparan. Kakak, kamu kepada Kak Nadira. Sungguh baik ya. Kalau aku tidak salah ingat, ini pertama kalinya kamu membawa perempuan pulang, kan? Dia mabuk seperti itu. Masa aku harus membuangnya di jalan? Nanti dia menuntutku. Siapa yang mau tanggung jawab? Kak Nadira, kamu tidak tahu.
Barusan kakak di luar, di depan semua orang, menggendongmu seperti adegan drama. Aku rasa saat itu di sekitar kalian, dikelilingi suasana romantis. Sayang sekali, waktu itu aku terlalu mabuk. Tak lihat ekspresi kakakmu. Kalian berdua, imajinasinya terlalu berlebihan. Aku ambil mie-nya. Nona Sulong. Orang-orang Nyonya Santoso sudah mengajukan ke Ketua Dewan untuk mengambil alih kasus akuisisi Harmoni Prima. Para pemegang saham juga akan memutuskan ulang modal warisan Anda. Nyonya Kusuma ingin memberikan seluruh grup Santoso kepada putrinya. Nona Sulong, apa rencana Anda? Santai. Hanya solusi sementara. Tak sebaik selesaikan dari akar. Adikku masih di rumah sakit. Saatnya menjenguknya. Baik, cukup sampai di sini. Ditutup ya. Kak, hari ini mau tak mau, kamu harus tidur bersamaku. Masa mau tak mau? Saatnya menjenguknya. Kalau bukan karena kamu hari ini, aku tak tahu akan tidur di mana. Kakak yang dulu menyelamatkanku. Saat kamu dalam bahaya, aku juga tidak bisa tinggal diam. Kalau gitu kita tidur cepat. Ada hal lain? Aku merasa kakakku agak menyukaimu. Oh, ini bukan kata kakakku. Hanya dugaan saya. Lanjutkan. Kakak saya, hanya dugaan saya, punya pacar. Mereka sudah bersama hampir setahun. Entah kenapa akhir-akhir ini, kakak saya tiba-tiba ingin putus dengannya. Tapi saat mereka bersama, sepertinya juga tidak terlalu dekat. Dulu, saat kakak saya kuliah di luar negeri, dia kecelakaan dan kehilangan ingatan. Dia yang menyelamatkan kakak saya. Lalu, dia bilang menyukai kakak saya. Jadilah, mereka pun bersama. Begitu rupanya? Saya bisa melihat perasaan kakak saya padanya. Bukan cinta, tapi lebih seperti rasa terima kasih dan bersalah. Walau saya tak tahu apakah dia menyukai saya, tapi saya memang sangat menyukai kakakmu. Benarkah? Kak Nadira, semoga kalian bisa bersatu. Adik, ada apa ini? Kakak dengar adik karena seorang pria jadi setengah mati, terbaring di ranjang sakit. Seminggu lamanya belum sembuh total. Sebagai kakakmu, mana bisa tidak datang menjenguk? Tak perlu. Dimas merawat saya dengan sangat baik. Kau pikir dengan rasa bersalah bisa mengikat seseorang seumur hidup? Dimas punya saya di hatinya. Dia bersama saya karena cinta. Apa yang kau tahu? Ya, saya memang tidak tahu. Tapi aku paham orang yang merebut milik orang lain pantas mati. Oh ya. Kalian sudah lama bersama. Dia pernah sentuh kamu? Kalian? Ya. Seperti yang kamu pikir? Sejak pertama kali aku melihatnya, aku ingin tidur dengannya. Walau pakai sedikit cara, tapi untungnya berhasil. Kamu nggak tahu sikapnya di ranjang. Sangat berbeda. Nadira? Dasar kamu orang gila. Kalau ayah tahu, dia nggak akan biarkan kamu. Ayah demi aku bisa beraliansi pernikahan dengan Rama? Apapun bisa dia tutupi. Kamu pikir dia akan untuk urusan kamu? Repot-repot? Seperti dulu kalian ke aku. Seperti itu? Di depan kepentingannya? Siapa kamu? Pergi. Pergi. Jangan marah, Di. Nanti ibumu lihat. Dia pasti marah lagi. Kakak menasihatimu. Jangan menyiksa diri. Untuk orang yang tak mencintaimu, dan jangan diperbudak oleh hasrat orang. Pergi. Oh ya, ibuku dan Ibu Dimas merebuskan ini. Darahmu kurang banyak, minum ini paling pas. Bagus untuk pulihkan tenaga. Pergi. Pergi kamu. Kamu mau apa? Dimas, suruh dia pergi. Aku nggak mau lihat dia. Suruh dia pergi. Lagi marah-marah ke aku. Lagi marah-marah ke aku. Tahu-tahu, dia salah paham soal hubungan kita. Lagi marah-marah ke aku. Ada kesalahpahaman. Sudah berapa kali gue bilang,
Gue sama dia beneran nggak kayak gitu. Kenapa kau nggak percaya? Maya, gue nggak pacaran sama dia. Kau salah paham. Kalau kau tak mau, gue mati di depanmu. Kau jangan ketemu dia lagi. Oke. Gue janji nggak akan ketemu lagi. Maaf ya, Profesor Saputra. Hari ini nggak harus datang. Gimana kau kenal Maya Santoso? Urusan kami berdua, nggak wajib kasih tahu kau. Terus kenapa? Seberapa pun kau cinta dia, gue tetap punya cara buat kau muncul di depan gue. Kau mau sama dia? Boleh. Gue mati di depanmu. Diganggu gue seumur hidup. Dimas Saputra, dasar kau tolol. Sampai sekarang masih perlakukan gue begini. Dulu gue normal-normal aja. Dianggap gadis penurut. Tapi tiba-tiba suatu hari, ayah gue panggil pulang. Maksa putus sama orang yang gue suka. Sejak itulah gue sadar. Patuh, cuma bikin orang lain gampang. Ambil semua yang gue sayang. Dari awal sampai akhir, Maya selalu korban. Tolong kau paham, dialah yang harus gue lindungi seumur hidup. Jadi cara apapun yang kau pakai, gue nggak akan pisah sama dia. Gue nggak akan pisah sama dia. Salahkan dirinya sendiri? Duduk di tempat yang bukan miliknya. Kalau dia nekat merebutnya dariku, harus siap bayar konsekuensinya. Nadira Santoso. Nadira Santoso. Ternyata alasanmu menolak nikah denganku ada di sini. Ini bukan urusanmu. Tak mau jelaskan? Jelaskan apa? Betul, seperti yang kau duga. Gue suka Dimas Saputra. Puas. Nadira Santoso. Kau tak tahu malu. Dia pacar adikmu sendiri. Dibandingkan denganmu, tingkat ketidakmaluanku, kamu lebih tidak tahu malu. Wanita simpananmu di luar, paling tidak ada 8 atau 10. Belum menikah, sudah punya cucu. Kau berani menuduhku? Nadira Santoso. Sampai segitunya kau menyukainya? Mau ku buat dia hilang untuk selamanya? Coba saja. Untuk pernikahan ini, banyak wanita yang kuhilangkan. Demi keluarga Santoso dan Pratama, menyingkirkan Dimas Saputra bukan hal besar. Pernikahanmu dengan Rama tak boleh ditunda lagi. Ayah grup Santoso sedang krisis. Aku tak mau sekadar mengandalkan aliansi pernikahan untuk menyelesaikannya. Itu hanya akan menimbulkan masalah. Sudahlah. Kalau ada cara paling mudah untuk menebus kesalahanmu, jangan buang waktu. Posisimu di grup Santoso dihentikan sementara tanpa batas waktu. Bicarakan lagi setelah pernikahan. Dimas. Kau bilang mau pergi dari sini? Kita pergi bersama ya? Aku tahu. Dulu kau minta putus. Karena tak mau terus menyakitiku. Masalahmu dengan Nadira Santoso. Kau banyak kesulitan. Aku cuma mau kau bersamaku. Bawa keluargamu. Kita mulai hidup baru. Setuju? Maya, aku terlalu banyak berutang padamu. Aku tahu. Kau banyak kesulitan.
Antara kita, tak perlu hitung-hitungan. Baik. Kalau begitu, habiskan obatmu dan istirahatlah cepat. Besok pagi aku jemput. Nadira Santoso, karena kau masih tak mau lepaskan Dimas, maka akan kusembunyikan dia selamanya. Berani-beraninya sentuh wanita gua? Ini akibatnya. Lanjutkan. Pukuli sampai dia terbaring tak bisa bangun. Aku ingin lihat. Kalau dia jadi cacat, apakah Nadira Santoso masih mau dia? Bagaimana keadaannya? Rama Pratama yang buat dia begini. Kau masih mau menemuinya? Kau merasa dia masih bernapas? Tak rela, ya? Sudah koma 7 hari. Kata dokter, kalau tak segera sadar, dia akan terbaring di tempat tidur selamanya. Nadira Santoso, inilah yang kau inginkan? Puas? Aku yang celakakan dia. Pergi. Ayo makan, banyakin makan. Tanggal pernikahan dijadwalkan akhir bulan ini. Nadira, kamu sempatkan juga mengunjungi orang tua Rama. Orang tuaku tidak terlalu memperhatikan formalitas. Asalkan aku bisa berkeluarga, mereka sudah lega. Cincin dan gaun pengantin, sudah aku pilih. Nadira tak sempat mencoba, semuanya pilihanku. Kalau ada masalah, bisa langsung minta mereka ganti. Pastikan efek terbaik di pernikahan. Terlihat sempurna. Bagaimanapun keluarga Pratama dan Santoso, diawasi banyak mata. Meski hanya urusan penampilan, harus tetap hati-hati. Pikiranmu matang, aku jadi tenang. Ayo kita minum untuk merayakan. Ayo minum. Nona Sulong, inilah mata-mata lestari di perusahaan. Proyek kasus akuisisi Harmoni Prima, juga mereka yang tangani. Bagus. Aku sudah pasang kail. Banyak ikan menyambar. Sekarang pasti bisa tuntas. Cabut tumor ini sampai ke akarnya. Kamu mau apa? Kalian pikir Nona Sulung dipecat? Artinya dia tersingkir dan pasif. Ini cuma jebakan biar kalian ketahuan. Sekarang kami sudah punya semua bukti transaksi ilegal yang kalian lakukan di perusahaan. Cukup buat kalian masuk penjara bertahun-tahun. Direktur Santoso, saya salah? Saya benar-benar sadar salah. Apapun yang Anda mau, saya lakukan. Bisa tidak beri saya kesempatan? Saya benar-benar tak mau masuk penjara. Direktur Santoso. Beri kalian ampun? Bisa. Tapi sandiwara Nyonya Kusuma ini, kalian harus temani dia main sampai akhir. Sekelompok orang yang susah dikumpulkan. Jangan sampai disia-siakan. Beberapa hari lagi pernikahan saya. Ingat datang saja. Nadira, gaun pengantin ini cocok untukmu. Nadira, nanti hiduplah baik-baik dengan Rama. Sudah kupikirkan, Ayah. Mulai sekarang, tak campur urusan perusahaan lagi. Pulang urus suami dan anak. Hidup biasa saja sudah cukup.
Memang kita satu frekuensi. Setelah menikah, kamu tinggal di rumah saja. Urusan luar bukan urusanmu lagi. Nadira. Nadira. Tuan Saputra, Anda sudah sadar. Cepat berbaring. Tuan Saputra, Anda sudah sadar. Nadira Santoso mana? Nadira Santoso di mana? Nona Santoso hari ini menikah. Anda mau cari dia? Bahkan kalau mau cari dia, tunggu acara pernikahannya selesai dulu. Kondisi Dimas bagaimana? Ada kabar? Maya menjaganya ketat. Semua rekam medis Dimas, dia jaga ketat. Dokter dan perawat di sekitarnya, juga dia kendalikan ketat. Tak bisa dapat info sedikit pun. Hari ini Maya datang ke pernikahan. Seharusnya lengah sedikit. Coba cari cara lain. Baik. Maya, aku sudah siapkan semua yang bisa diperjuangkan. Untukmu. Setelah Nadira menikahi Rama, seluruh grup Santoso akan jadi milik kita. Aku tak peduli itu. Yang kuperhatikan, sudah ada di sisiku. Nadira tak bisa merebutnya. Kita tak perlu lagi lihat wajah mereka, tak perlu lagi menjilat siapapun. Aku tahan Arman dan anaknya 20 tahun lebih. Akhirnya ini semua akan berakhir. Persilakan pengantin pria. Selanjutnya, ayah pengantin wanita dengan pengantin. Rama mana? Ada apa ini? Ini bagaimana? Siapa ini? Nyonya, Direktur Santoso dan Ketua Dewan sudah tahu. Anda harus tanggung jawab pada kami. Nyonya, Anda yang suruh kami gelapkan dana perusahaan. Proyek Harmoni Prima hampir gagal. Gelapkan dana perusahaan? Gelapkan dana perusahaan? Apa yang terjadi? Nadira, kau gila? Kau tahu hari apa ini? Kenapa harus hari ini menangkap pengkhianat di grup Santoso? Tentu saja aku tahu. Sengaja pilih momen ini. Ayah, maaf. Sudah lama sembunyikan ini. Hari ini tunjukkan padamu, Lestari Kusuma di sampingmu, punya wajah munafiknya. Suamiku dengar penjelasanku. Maaf, hari ini kau nikah sendiri. Kau mau batal nikah? Tahu akibatnya? Jika keluarga Pratama dan Santoso batal nikah, dengan kondisi grup Santoso sekarang, masih ada ruang perbaikan? Grup Santoso aman denganku. Tak akan terjadi apa-apa. Aku adalah peluang grup Santoso. Mengerti? Justru pecundang macam kau, aliansi dengan keluarga manapun, nasibnya turun. Nadira Santoso, berani pergi? Kalau berani, akan kuperlihatkan wajahmu setelah dibius. Merengek minta kusetubuhi. Oh ya? Kalau gitu, bongkar semua kebenaran. Saat itu, Apa ini? Astaga, ini bukti. Nona kedua jebak Nona sulung. Dia dan ibunya masuk. Nona kedua, buruk. Dimas Saputra kabur. Sudah ketemu. Dimas Saputra. Akhirnya ingat. iya, aku ingat. Semuanya aku ingat. Maaf. Nadira. Kupikir seumur hidup takkan menunggumu lagi. Aku pulang terlambat. Salahmu semua? Salahku tak bisa segera menyelamatkanmu dari jebakan mereka. Hingga kau pakai cara ekstrim untuk menahanku. Terima kasih atas keberanianmu. Terima kasih atas keteguhanmu. Terima kasih tak pernah menyerah padaku. Nanti aku akan selalu menemanimu. Biarkan ku tebus semua dengan sisa hidupku.
Aku ajak kau ke suatu tempat. Kok rasanya Dimas hari ini aneh ya? Jangan-jangan dia tahu lukanya? Adalah Rama yang memukulnya karena aku dan mau balas dendam padaku. Beberapa waktu lalu, sudah aku ajukan surat pengunduran diri ke kampus. Belum diterima sudah cedera, katanya aku terbaring hampir sebulan. Mengundurkan diri. Awalnya aku mau pergi dari sini. Memutus semua hubungan denganmu, memulai hidup baru. Maaf. Aku datang terlambat. Nadira. Selalu kau yang mendatangiku. Hari ini, giliranku mendatangimu. Kalau begitu, jangan sampai kau lupa aku lagi ya. Kalau kau lupa lagi, aku akan pergi tanpa menengok, takkan kasih kesempatanmu lagi. Kemampuan Nona Santoso sudah kusaksikan. Jadi, sekalipun aku lupa diri sendiri, tak akan pernah lupa padamu. Dulu tutup mulutmu, sisanya nanti malam. Aku akan cari orang kau ke rumah sakit. Sebenarnya suka apa dari Dimas Saputra? Manusia selalu tertarik pada cahaya. Aduh Nadira, temani aku dong. Temani aku belum pernah ke bar tenang. Kita lihat keramaian, boleh kan? Nggak boleh, papaku melarangku pergi. Aduh, papamu. Setiap hari papamu. Kamu boneka kendali papamu? Astaga, itu orang tua Dimas Saputra? Kenapa dia begitu? Gawat. Cari guru, cepat. Pulang sama aku. Jangan pukul aku. Bersembunyi dekat sekolah. Aku tak bisa cari kamu. Coba sentuh ibuku sekali lagi. Dengar ya, kalau berani cari ibuku lagi, kita ketemu di penjara? Keren banget, umur segini sudah berani lawan kekerasan rumah tangga. Benar-benar teladan bagi kami.